soal bencana yang terjadi di Sumatera bagian utara. Tadi kan sebenarnya sudah ada early warning system, sudah ada peringatan dini, aksi dini dilakukan, tapi pada praktiknya tidak terjadi. Nah, Pak Dodi melihatnya apa yang jadi hambatannya? Apakah birokrasinya kah? Ya, jadi kadang-kadang memang logika birokrasi ini kadang-kadang berbeda dengan logika kedaruratan ya. Jadi kalau darurat itu mestinya kan terlepas dari itu semua. Nah, termasuk juga sebetulnya dalam penyiapan tata kelola kebijakannya, kan begitu. Jadi saya katakan selalu kadang-kadang dalam pengambilan kebijakan itu orang selalu terpaku pada data dan informasi resmi. Karena memang itulah yang kemudian dipakai. Padahal yang data dan informasi resmi itu belum tentu data dan informasi benar. Gitu. Jadi kalau data dan informasi benar, misalnya peta aja, peta kebencanaan, peta yang benar itu peta dari Citra Lensa terbaru gitu ya. Tapi peta resmi itu bisa jadi kalau saya di kehutanan gitu ya, peta kawasan hutan atau peta hutan itu bisa jadi peta yang ditandatangani basah oleh 5 instansi berdasarkan tata guna hutan kesepakatan, yang itu bisa jadi peta dasarnya sudah zaman Belanda, Pak. Jadi bisa melengsar jauh. Kondisinya sudah berubah, tapi yang dipakainya tidak tapi yang aktual itu. gitu ya. Tapi kalau terjadi kasus, itu yang digunakan apa di pengadilan? Peta resmi apa peta benar? Pasti ya. Pasti peta resmi. Padahal peta resmi itu bukan peta benar. Peta benar itu outputnya adalah kebenaran. Kalau peta resmi itu bukan benar tapi betul, Mbak. Ya. Jadi outputnya kebetulan. Kebetulan, iya. Kalau betul kebetulan. Hal-hal yang birokratis lah ya. Kebetulan dianggap benar. betul. Iya, jadi belum tentu benar. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat menjadi miss semua, menjadi ada distorsi dalam pengambilan kebijakan. Ini juga sangat penting untuk kita garis bawahi. Tidak akan ketemu kalau mindsetnya kebencanaan dengan hal-hal yang birokratis, Pak Victor. Dalam kondisi seperti ini sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan misalnya untuk mengingatkan daerah? Apa yang selama ini sudah disepakati antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah soal ini? Ya, dalam 5 tahun terakhir ini kita sebenarnya sudah memang masih pilot, tetapi ini sebetulnya bisa dipelajari, namanya AMPD ya. Aksi merespon peringatan dini. Apa saja yang dilakukan. Dan itu memang knowledge ini ketika kita tahu kita hidup di daerah rawan bencana dengan risiko bencana, kita mindsetnya adalah pengurangan risiko bencana. Ya. Jadi memang pengurangan risiko bencana ini yang menjadi aspek pembangunan dari tata kelola menghadapi kebencanaan. Kalau kita hanya berpikir bahwa bencana itu direspon saja, kita akan kehilangan. Tapi kebencanaan itu justru itu makanya Undang-Undang Nomor 24 itu dibuat dengan sebuah filosofi yang berbeda. Filosofinya adalah pengurangan risiko bencana. Ya. Makanya ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dulunya masih Bakornas. Bakornas sifatnya ad hoc dan sifatnya juga hanya respon. Nah, hal seperti inilah yang harusnya kita bersama-sama belajar, turun ke bawah, ada BPBD provinsi, ada BPBD kabupaten kota, di mana tugas dan fungsi BPBD kabupaten kota yang dalam undang-undang itu sebetulnya kepalanya itu adalah eselon 1, dalam hal ini Sekda. Sekarang namanya kepala BPBD itu adalah Kalak, kepala pelaksana. Artinya Sekda mampu melakukan orkestrasi, koordinasi dan kemudian segala yang diperlukan oleh daerah untuk melihat kebencanaan. Kebencanaan bukan hanya BPBD. Kebencanaan itu adalah dinas-dinas terkait. Artinya tidak bisa hanya BPBD yang melakukan kebencanaan. Betul, undang-undang mengatakan dalam tanggap darurat itu komando oleh BPBD. Dalam keadaan damai, dalam tanda kutip, itu koordinasi. Tetapi tugas-tugas pengelolaan kebencanaan, misalnya banjir itu kita tahu kita punya dinas PU. Ya. Katakan dengan lembaga vertikalnya dengan Balai Besar Wilayah Sungai. Lalu kemudian dengan isu-isu tadi Pak Dodi mungkin kehutanan, ada dinas kehutanan yang akan bertanggung jawab. Lalu sudah tentu kita juga berbicara tentang berbagai macam tanggung jawab OPD dalam hal ini untuk bisa melihat kebencanaan itu bukan hanya dengan satu peluru saja, yaitu hanya BPBD. BPBD melakukan koordinasi, BPBD melakukan komando, dan nanti ketika eskalasi ke atas BNPB, tetapi di tingkat pusat BNPB pun, mungkin saya perlu jelaskan, kami mewakili unsur pengarah profesional, tetapi ada unsur pengarah yang mewakili kementerian lembaga, karena di sini letaknya koordinasi ketika kita melihat bencana bukan hanya tanggung jawab BNPB, tetapi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengkoordinasi dengan semua kementerian lembaga, BMKG memberikan early warning system, kemudian juga Kementerian Kesehatan untuk pusat krisis, Kementerian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana, lalu kemudian PU untuk bicara tentang rehab rekon dan semuanya. Itu semua kita harus kerja bareng. Jadi negeri bencana ini didesain untuk bekerja bareng. Iya. Kita harus bekerja bersama dan juga database, based on data. Jadi ada data ditindaklanjuti dengan baik apa yang harus dilakukan. Nah sejauh ini kan kalau misalnya kita punya data soal kehutanan atau lingkungan yang baik, harusnya potensi bencana seperti ini bisa diantisipasi lebih awal, bisa dibaca lebih awal dong Pak Dodi. Ya, memang seharusnya seperti itu ya. Harusnya kita punya data yang sama, tapi kita semua sama-sama tahu ya. Bicara data itu kan masing-masing instansi punya data sendiri ya. Kadang-kadang juga tidak mudah juga untuk mengatasi karena egoisme sektoral itu sangat kuat, suka tidak suka, egoisme kedaerahan juga sangat kuat. Nah ini juga mungkin karena target-target nasional itu ada indikator kerja utama itu dibebankan kepada sektor atau pada daerah. Mestinya kan semuanya untuk mendukung pembangunan nasional, mendukung kemaslahatan ya untuk masyarakat luas, itu kan yang harusnya kita gunakan. Nah oleh karena itu kalau saya mengusulkan, terlepas dari ini kan kondisi darurat, oke kita tangani secara kedaruratan, tetapi pada saat kondisi normal kan kita tidak boleh mengulang lagi, sehingga semuanya harus kita tata ulang, ya kita evaluasi ulang, mulai dari kenapa terjadi kegagalan kebijakan, ya kenapa kebijakan tidak berjalan sebagaimana semestinya. Nah ini bisa kita lihat dari yang pertama itu dari substansi kebijakannya sendiri. Jadi kegagalan kebijakan bisa disebabkan 3 hal. Yang pertama bad policy, kebijakannya itu sendiri salah atau jelek. Yang kedua bad execution, mungkin kebijakannya substansinya baik, tetapi pelaksanaannya yang jelek. Yang ketiga bad luck ya, nasib kebijakannya jelek. Nah kita nggak bicara masalah nasib lah. Tapi yang pertama dan yang kedua tadi yang sangat penting. Karena substansi kebijakan ini harus diperbaiki dulu. Kalau ada yang keliru harus sama-sama kita betulkan, kita benarkan gitu. Supaya nantinya ketika dilaksanakan itu bisa berjalan dengan baik. Karena substansi kebijakan yang salah dilaksanakan dengan baik dan konsisten, hasilnya akan konsisten salah. Iya. Nah ini kan menjadi persoalan. Makanya gitu. Sejak awal harus betul dulu itu. Harus dibetulin dulu, harus dibenarkan dulu. Nah kemudian ketika itu sudah benar, baru eksekusinya harus baik. Misalnya ada AMDAL, ya dilaksanakan kan gitu. Ada kajian lingkungan hidup strategis, ada RT/RW, ya. Kalau itu sudah RT/RW sudah benar, tapi kalau dilanggar kan artinya bad execution itu. Ya, oke. Ya, itu saya rasa. Soal penanganan ini saya juga sudah terhubung saat ini dengan Sugiyat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI. Selamat malam, Pak Sugiyat. Pak Sugiyat, selamat malam dengan Friska di sini di Kompas TV. Baik, selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bergabung, Pak Sugiyat juga. Ini kan dapil Anda ya, Sumatera Utara 3. Dengan penanganan seperti ini bisa dijelaskan saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Ya, kalau dari analisis dan pantauan kami selama beberapa hari di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara, memang mitigasi bencana dari mulai sebelum terjadinya bencana, ketika sedang terjadinya bencana, dan sekarang pasca terjadi bencana, memang pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat belum maksimal menangani persoalan bencana ini. Ada beberapa daerah yang sampai sekarang itu, misalnya di Tapling Sibolga, akses jalan ke sana masih belum ada. Terus ada beberapa daerah, misalnya di Langkat kemarin saya langsung terjun, ada sekitar 11-15 kecamatan yang masih terendam banjir dan belum dilakukan proses penanganan apapun. Misalnya terkait dengan evakuasi korban. 5 hari atau 4 hari rumah mereka terendam banjir sampai ke atap, tapi tidak ada penanganan khusus bagaimana misalnya warga yang sudah tua, sudah jumpo itu bisa dibawa ke darat atau ke daerah yang lebih aman, terus ditindaklanjuti persoalan kebutuhan pangan mereka, persoalan kesehatan dan sebagainya. Saya pikir ini menjadi problem kita bersama lah, mengevaluasi bagaimana ke depannya terkait dengan mitigasi bencana baik sebelum, sedang maupun sesudah bencana itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi dan pusat. Ya, ini tentu evaluasi pasti harus dilakukan pasca ini. Tapi untuk saat ini apa yang didorong oleh Pak Sugiyat dan juga kawan-kawan DPR untuk segera dibuka akses untuk warga, bantuan segera dilakukan, segera diberikan, pun evakuasi yang masih terhambat kondisi di sana juga bisa cepat dilakukan? Ya, yang pertama pastinya bahwa sekarang kebutuhan warga terkait dengan kebutuhan pokok, kebutuhan pangan dan pakaian. Kalau pangan
saya berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota itu bisa memastikan seluruh warga yang sampai sekarang ini masih di daerahnya masing-masing belum terakses jalan bagaimanapun caranya supaya kebutuhan pangan ini bisa nyampe ke mereka. Misalnya di Tapeng Sibolga, saya mendapat informasi tadi dari beberapa kawan-kawan di sana sangat membutuhkan kebutuhan pangan. Kemarin kan sudah bisa kita lihat bersama-sama bahkan sampai terjadi penjarahan. Begitu juga di daerah lain, misalnya di Langkat. Sampai sekarang juga di Langkat itu khusus juga itu Mbak, karena sampai sekarang masih beberapa daerah masih terendam banjir dan warga tidak bisa melakukan apapun, misalnya memasak tidak bisa. Saya pikir perlu atensi khusus dari segenap kita untuk memastikan kebutuhan pangannya terjamin. Begitu juga dengan kebutuhan pakaian. Kemarin kita turun langsung, sudah beberapa hari warga yang selamat mengungsi di beberapa tempat, pakaiannya itu sudah berlumur lumpur tapi tidak diganti-ganti, apalagi di daerah-daerah yang belum sempat melakukan pengungsian. Ya. Dengan kondisi seperti ini tentu kebutuhan para korban yang harus diutamakan. Tadi ada kebutuhan pangan, lalu juga akses jalan ke sana masih sulit untuk distribusi bantuan, pakaian bahkan yang melekat di badan saja yang saat ini tersisa. Itu dengan kondisi seperti ini apa yang bisa dilakukan? Sementara akses kan terputus, Pak Victor. Memang kalau berdasarkan textbook harusnya sudah ada tim reaksi cepat dari pemerintah daerah yang memberikan pelaporan, artinya mereka punya data, tadi kita bicara data. Dan tim reaksi cepat inilah yang kemudian memberikan data kebutuhan. Nah memang yang harus kita bersama-sama, tadi Pak Sugiat mengatakan kita harus bersama, tidak bisa sendiri. Artinya dalam kondisi yang seperti ini BNPB melakukan pendampingan. Dan oleh karena itu pendampingan ini menolong setiap kabupaten kota untuk bisa bekerja lebih efektif. Pertama, mereka dalam kondisi yang panik. Kemungkinan keluarganya juga terdampak, kita harus mengakui itu. Yang kedua, sumber daya yang sangat terbatas. Dan oleh karena itu dari pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana berusaha untuk melakukan pendampingan. Tetapi juga sekarang yang sedang dikerahkan adalah relawan. Relawan itu sudah ribuan jumlahnya dan tinggal bagaimana disebar untuk kemudian bisa menolong dalam pengumpulan data, artinya menolong untuk kaji cepat, lalu kemudian menolong juga untuk pemenuhan kebutuhan awal, kebutuhan baku, dan ketiga bisa juga mendampingi, saya katakan mendampingi karena yang tugas utama itu SAR untuk pencarian dan evakuasi. LSM atau apapun yang punya tim yang untuk melakukan pencarian itu hanya pendampingan karena yang sebagai tugas pokok dan fungsinya adalah Basarnas, dan Basarnas akan melakukan evakuasi dan juga upaya-upaya yang masih mencari korban yang hilang. Pak Sugiat, kalau dengan kondisi seperti ini kan tadi ada laporan juga, tadi dari BNPB sudah menjelaskan bagaimana yang seharusnya dilakukan, koordinasi dengan tim reaksi cepat pemerintah daerah. Kalau dari DPR apalagi di Dapil Bapak, saat ini kondisinya siapa yang bisa dikontak secara langsung, yang bisa membantu setidaknya proses komunikasi ini berjalan lancar? Karena kan sekarang kondisinya juga sulit sekali dihubungi. Berikutnya, agar pembukaan jalan, akses bantuan antara pemerintah daerah dan pusat juga berlangsung dengan baik, Pak. Tapi dijawabnya usai jeda, sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.